Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Mayoritas pionir, pelopor, atau pendiri Adventisme atau yang dikenal dengan Gereja Masehi Advent hari ke-7, misalnya Joseph Bates tahun 1792 sampai 1872, lalu ada James Springer White 1821 sampai 1881 dan istrinya Ellen Gould Herman White 1827 sampai 1915 dan John Nevins Andrews 1829 sampai 1883 adalah kaum non-trinitarian. Bahwa para pionir ini mengusung posisi Arianisme atau setidaknya semi-Arianisme telah diafirmasi oleh para teolog Adventisme kontemporer sebagai kebenaran tidak terbantahkan dan bagian tidak terpisahkan dari sejarah kelahiran Adventisme. Antara tahun 1846 dan 1886, doktrin Trinitas ditolak dan sangat tegas ditentang oleh sebagian besar penulis Advent karena dianggap tidak konsisten, tidak alkitabiah, bertentangan dengan pandangan umum, tidak dapat dipercaya, dan tidak bisa dimengerti. Tidak masuk akal, papal, yaitu kepausan, pagan kekafiran, dan anti-Kristen. Doktrin Trinitas memang tidak pernah termasuk sebagai fundamental of principles, iman dasar dari Gereja Advent sejak resmi didirikan pada tahun 1863. Para pendiri yang tidak percaya pada Trinitas seperti Mr. James White, Mr. Joseph Bates, dan Mr. Uriah Smith untuk mendirikan landasan iman gereja. Para pionir lain seperti Mrs. White, Mr. J.N. Logbrook, dan Mr. R.F. Cottrell dan lain-lain yang berasal dari gereja yang percaya pada Trinitas mengganti iman mereka dan dengan satu suara mengajarkan ajaran anti-Trinitas seperti seluruh gereja Advent mula-mula. Menurut para pionir, doktrin mereka adalah doktrin yang tertulis dalam Alkitab, bukan seperti ajaran Trinitas yang hanya mengaku berdasarkan Alkitab, tapi istilah-istilah yang digunakan sama sekali tidak ada di Alkitab. Perhatikan artikel yang ditulis dalam majalah Adventist Review tanggal 6 Januari 1994 halaman 10-11 yang menyatakan akan perubahan doktrin yang terjadi dalam gereja Advent. Banyak umat Advent sekarang berpikir bahwa kepercayaannya sama dan tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Mereka mencari cara untuk membalikan waktu pada poin-poin ketika masih memiliki segala sesuatu dengan benar. Tapi semua usaha untuk memulihkan historis Advent jatuh di bawah kenyataan-kenyataan yang diwariskan. Kepercayaan-kepercayaan Advent telah berubah dari tahun ke tahun di bawah dampak kebenaran zaman ini. Yang paling mengejutkan adalah ajaran tentang Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Banyak dari para pionir termasuk James White, J.N. Andrews, Uriah Smith, dan J.H. Wagner
berpegang pada pandangan Aryan atau semi-Aryan, yaitu anak pada suatu saat sebelum waktu penciptaan dunia dihasilkan oleh Bapa. Dengan demikian, pengertian Trinitas akan Allah yang sekarang adalah bagian dari pengakuan kepercayaan dasar Advent tidak umum dipegang oleh Advent mula-mula. Bahkan sekarang masih ada beberapa yang tidak mengakuinya. Menariknya, saat ini Gereja Masehi Advent hari ke-7 bukan hanya menggunakan istilah Trinitas, melainkan juga mengaku sebagai Gereja Kristen Trinitarian. Majalah Ministry edisi Oktober 1993 halaman 10 tertulis, kebanyakan pendiri-pendiri Advent hari ke-7 tidak akan bisa bergabung dengan gereja saat ini jika mereka harus mengakui pengakuan kepercayaan dasar dari denominasi. Khususnya, kebanyakan dari mereka tidak akan setuju dengan kepercayaan yang berhubungan dengan doktrin Trinitas. Bagi Joseph Bates, Trinitas adalah doktrin yang tidak sesuai dengan kitab suci. Bagi James White, ini adalah penganut tua Trinitas yang konyol. Dan bagi M.E. Cornell, ini adalah buah dari kemurtatan besar, sama dengan doktrin-doktrin sesat seperti pemeliharaan hari Minggu dan kehidupan kekal dari jiwa orang mati. George Knight, profesor sejarah gereja Andrews University, Michigan, USA. Tahun 1969, Russell Holt dalam tulisannya berjudul The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination, Its Rejection and Acceptance, Doktrin Trinitas dalam denominasi Gereja Advent, Penolakan dan Penerimaan, membagi sejarah masuknya Trinitas dalam 3 periode. Periode pertama tahun 1844 sampai 1890. Ia menulis, ladang didominasi oleh mereka yang melihat bahwa Trinitas tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kitab suci, kafir dan merusak pekerjaan penebusan. Anti-Trinitas terbukti adalah pendirian dari denominasi. Periode kedua, tahun 1890 sampai 1900, Holt menulis, kira-kira dalam periode ini, arah dari denominasi tentang Trinitas telah ditentukan oleh kalimat dari Nyonya White. Periode ketiga, 1900 sampai 1930. Periode ini adalah saksi dari kematian hampir semua pionir sebagai pemenang dan pemegang posisi anti-Trinitas. Kedudukan-kedudukan mereka digantikan oleh mereka yang pemikirannya berubah atau belum pernah melawan doktrin ini. Dalam pengamatan sekilas, posisi Adventisme kontemporer tersebut terlihat berdiskontinuasi dengan posisi non-trinitarian pada pionirnya. Meski demikian, para teolog Adventisme kontemporer justru tidak memandangnya sebagai sebuah diskontinuasi. Mereka mengakui bahwa ada perjuangan panjang dalam sejarah Adventisme untuk melepaskan diri dari pengaruh Arianisme, lalu tiba pada posisi Trinitarianisme. Mereka juga mengakui bahwa hingga sekarang sebagian Adventis masih menganut Arianisme, bahkan memperjuangkannya sebagai posisi resmi Adventisme. Namun, pada saat yang sama, mereka menegaskan bahwa posisi Trinitarianisme kontemporer tersebut memiliki kontinuasi dengan pandangan Ellen G. White. Jerry Moon, seorang teolog sekaligus sejarawan Adventisme kontemporer, berargumentasi bahwa pandangan yang Ellen sebut sebagai trio surgawi atau heavenly trio memang tidak sesuai dengan posisi Trinitarianisme yang dan historis. Namun, trio surgawi Ellen harus dipandang sebagai sebuah pandangan Trinitas Alkitabiah atau Biblical Trinity. Tujuan video ini akan mengarahkan kita kepada 2 poin, yaitu yang pertama, konsep trio surgawi Ellen tidak dapat dikategorikan sebagai posisi Trinitarian yang Alkitabiah. Konsep tersebut lebih cocok disebut Trinitas visional atau Trinitas penglihatan. Pada tataran konten konseptualnya, Ellen tetap mempertahankan posisi Arianistik dari para pionir Adventisme lainnya.
Konsep trio surgawi Allen malah harus dikategorikan sebagai sebuah triteisme monoarkianistik. Kedua, teologi proper Adventisme kontemporer lebih menyerupai sebuah upaya yang licin untuk tetap mempertahankan Adventisme sebagai bagian dari gereja Kristen Trinitarian yang am dan historis. Mereka mengadopsi istilah-istilah teknis yang baku di dalam Trinitarianisme yang historis sambil memberinya kandungan makna yang khas Adventis. Cara ini sebenarnya mereka dapatkan dari para pionir Adventisme, termasuk Allen sendiri. Mereka juga tetap meneruskan konsep trio surgawi Allen dengan elaborasi-elaborasi yang terkesan Trinitarian. Maka, dalam video-video berikutnya, kita akan membahas tentang posisi otoritatif Ellen G. White sebagai penafsir kitab suci yang infalibel dan elaborasi terhadap kandungan-kandungan konseptual trio surgawi Allen. Video ini mencoba memperlihatkan masalah-masalah serius yang terkandung secara inheren di dalam konsep trio surgawi Allen. Dengan kata lain, kita tidak berargumentasi bahwa konsep trio surgawi Allen salah karena berbeda dengan Trinitarianisme yang historis. Argumentasi utamanya adalah bahwa konsep trio surgawi Allen harus ditolak karena secara inheren mengandung kesalahan-kesalahan teologis yang sangat serius dan fundamental. Maka dari itu, saksikan pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.